Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizal Akbar dengan NIM 23110162100023. Nah, jadi pada video ini aku ingin eh, mempresentasikan mengenai bagaimana kita menghubungkan mikrotik dengan kabel LAN ke laptop. Nah, jadi eh, mikrotik ini digunakan untuk menyambungkan sebuah jaringan. Nah, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke praktiknya. Sebenarnya ini bukan praktik, tapi dalam bentuk foto. Nah, sebelum kita menyambungkannya, kita harus menghubungkan mikrotiknya dengan kabel LAN, kemudian kita sambungkan ke laptop kita. Nah, hal tersebut perlu dilakukan. Nah, kemudian setelah kita menyambungkannya dari mikrotik dengan LAN ke laptop, kemudian kita reset saja dengan mencolokkan si mikrotiknya. Kemudian setelah di reset baru kita masuk ke software yang namanya itu software Winbooks. Nah, kalian bisa mendownloadnya di website ataupun di lainnya. Nah, kemudian kita install, kemudian kita masuk ke Winbooks tersebut. Nah, nanti di dalam Winbooks nanti akan ada muncul. Nah, sebelum kita mengaturnya, kita klikkan dulu neckboard di sini. Kemudian kita bisa melihat di sini ada yang namanya tuh identity mikrotik. Nah, ini artinya si breadboard mikrotik tadi sudah tersambung ke laptop kita. Nah, kemudian kita koneksikan saja. Setelah itu, nah, kemudian bakal masuk tampilan awal seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya menu IP. Nah, setelah itu kita klik menu IP, kemudian kita masuk ke bagian addresses. Nah, addresses ini kita ingin menambahkan sebuah alamat IP. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan saja IP address-nya, terserah aja, bisa kelas A, B, dan C. Kalau di sini kita menggunakan kelas C, yang mana IP address-nya itu 192.168.69.1/24. Nah, kemudian interface-nya kita ganti jadi Ether 2, jangan Ether 1. Nah, kemudian kita apply, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita cek, ternyata si address ini sudah ditambahkan. Sini bisa kita lihat IP address yang sudah kita tambahkan, kemudian interface-nya yaitu interface Ether 2. Nah, kemudian kita masuk ke menu berikutnya yaitu DNS setting. Nah, kita masih tetap di menu IP tadi, tapi kita masuk ke bagian DNS. Di sini ada DNS, kemudian bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita mengisi sebuah alamatnya yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita centang allow remote request di sini, kemudian kita klik apply, kemudian OK. Nah, di sini bisa kita lihat. Kemudian kita masuk lagi ke menu bagian IP yang di awal, kemudian kita masuk ke DHCP server. Nah, kemudian kita cari yang namanya DHCP server interface pengaturan ini, kemudian kita ganti jadi Ether 2, kemudian next. Kemudian kita klik next terus menerus hingga kita menemukan sebuah menu yang namanya itu untuk men-setting sebuah waktu, yang mana itu adalah last time. Nah, di last time ini kita mengaturnya menjadi 1 jam. Nah, setelah itu bakal muncul nih apakah sudah terhubung atau tidak, dan di sini bisa kita lihat ada namanya name DHCP1 dengan interface Ether 2 last time 1 jam. Nah, kemudian kita masuk ke kontrol panel yang ada di Windows atau laptop kita. Maaf. Nah, jadi kita masuk ke kontrol panel, kemudian kita cari yang namanya network and internet. Kemudian kita masuk ke network and sharing center, kita change adapter settingnya. Kemudian kita bisa lihat apakah si jaringan sudah tersambung dengan laptop kita. Di sini bisa kita lihat ada kecepatannya, durasinya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke WP Property, kita
konfigurasikan dan bakal muncul seperti ini. Nah, kita atur aja sesuai dengan yang ada, kemudian kita klik OK dan kita kembali lagi nih ke Winbox tadi, kemudian kita masuk ke quest. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya itu simple quest. Nah, di sini kita akan mengatur batas limit dari si server klien atau laptopnya, berapa kecepatannya dan sebagainya. Nah, di sini kita mengaturnya menjadi max limit 20 M, kemudian minimalnya 20 M bits per second. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Sudah selesai. Ya, mungkin tidak banyak juga untuk materinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video ini karena sumber daya yang terbatas dan juga kesibukan saya, jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.